Yo, kembali channel gua. Oke, ya kita akan bahas mengenai film Marvel terbaru, itu adalah Venom 2 Let There Be Carnage. Oke, gua tadi sempat nonton ya, baru saat itu gua sempat nonton dan gua langsung review sekarang ya. Dan ketika gua lihat tadi di bioskop, oh my god, gak anjir, bagus banget gila. Dan gua awalnya ketika gua ngeliat Venom 2 aja gua udah gak demen pak, karena berbagai macam jokes yang berlebihan dan segala macam. Ternyata jokesnya masuk akal dan di sini filmnya bagus banget. Film 2, bahkan film 2 ini gua bisa jamin ini film 2 lebih bagus daripada Eternals. Sumpah. Sumpah, karena apa? Konklusinya dia itu cuma satu dan itu fokus ke situ gitu loh, nggak kemana-mana. Jadi ini bener-bener bagus banget sih. Makanya gua heran kenapa Eternals tuh ketika gua menjelaskan banyak dislike-nya pak. Nih kalau lo belum lihat, ada di playlist gue di channel gue, cari aja. Gue udah review seminggu yang lalu untuk Eternals ya. Kalian bisa tonton aja kalau kalian udah lihat Eternals. Tapi di sini gue akan bahas mengenai Venom Let There Be Carnage seperti apa, breakdown dari gue, apa yang gue suka dan apa yang gue nggak suka dari sinematografi, cerita dan bagaimana perkembangan semua karakternya. Dan gue akan bahas di video ini, oke? Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian, oke? Dan jangan lupa untuk nyawer di Tugos Sosmed Angelo, linknya ada di bawah ini, oke? Thank you. Kita akan bahas mengenai Venom Let There Be Carnage. Langsung kita masuk segmen Marvel Universe Indonesia. Yo, oke, kita akan bahas mengenai Venom nih. Jujur ketika gue melihat dari awal sampai akhir ya, ada tensinya lah, ada tensi. Kita udah dibawa tensi tegang dengan cerita origin dari Cletus Kasady. Nah, Cletus Kasady kalau kalian belum baca komiknya secara gamblang, dia itu adalah seorang kriminal dan dia adalah seorang pembunuh berantai sejak dia masih berumur 5 tahun. Dan dia tuh sudah membunuh neneknya, sudah membunuh ibunya dengan cara yang bisa dibilang tuh keji gitu loh. Jadi bisa dibilang dia tuh udah terlahir sebagai pembunuh. Jadi bener-bener si Cletus Kasady itu originnya gue suka banget, dengan visual yang berbeda. Kalau biasanya kalau untuk film-film itu kan, kalau untuk menceritakan masalah dari karakter tersebut, itu bisa kalau nggak pakai footage, kalau nggak pakai itu apa namanya, monolog doang. Tapi di sini mereka buat footage tapi dengan art. Nah ini bener-bener bisa dibilang bagus. Jadi mungkin mereka ingin membuat sisi origin dari Cletus Kasady yang itu bisa dibilang kejam, tapi kejam itu bisa tertin. Nah jadi aman buat anak-anak yang buat penontonnya aja seperti itu. Makanya bisa dibilang film ini gue melihat tidak ada di cut. Satu, tidak di cut, dan kedua ceritanya fokusnya ke situ. Nah gitu. Jadi sebenarnya filmnya sangat mudah banget buat lo ikuti. Jadi bener-bener ini sangat friendly banget jalan ceritanya. Pokoknya Venom 2 ini bisa dibilang ya lebih bagus daripada Venom pertama ya. Karena kalau kita bandingkan dengan film pertama, itu semua simbiotnya terlalu banyak. Jadi villain-villain untuk simbiotnya itu terlalu banyak. Jadi bisa dibilang untuk film kedua ini, karena fokusnya kan mereka ke Carnage. Jadi dibilang villain cuma 2, jadi bisa dibilang ya masih fokus ke situ tapi nggak kemana-mana. Nah seperti itu, makanya ya film 2 ini bisa dibilang menghibur sih. Bahkan gue agak worry banget tentang jokes-jokes yang mereka lontarkan di sini, yang dari Venomnya maupun dari Eddie-nya. Tapi kalau di sini Eddie Brock sama Venom ini bisa dibilang mereka klop banget sih. Jadi ceritanya sangat menarik. Ya iyalah, directingnya adalah Andy Serkis pak. Directornya wah Andy Serkis nih. Untuk masalah filmnya digarap oleh Andy Serkis itu gua nggak ada masalah pak, karena gua udah lihat film-film yang udah punya dia perankan kayak Planet of Apes sama berbagai macam film-film King Kong. Itu kan bagus banget sih kalau yang main ku Andy Serkis, tapi ceritanya yang dia bawakan itu adalah dia sendiri. Makanya oh my god bagus sih. Makanya ini gue suka karena mereka fokusnya cuma satu, itu adalah mengalahkan Carnage dan juga membunuh si Cletus Kasady inangnya. Ya seperti itu. Dan untuk segi pembentukan Carnage-nya, oke, gue harus nilai nih. Kalau gue bandingkan di komik, sebenarnya ini agak sedikit berbeda ya, karena di sini kalau di komik sebenarnya si Eddie Brock sama si Cletus Kasady itu mereka sebenarnya ada di penjara. Dua-duanya mereka sebagai tahanan. Di filmnya ini kan si Eddie Brock ini kan dia kan adalah seorang reporter, dan di sini si Eddie Brock ini bukan sebagai tahanan, melainkan itu tuh hanya ingin mewawancarai si Cletus Kasady untuk mendapatkan informasi sebesar-besarnya mengenai korban-korban yang sudah dibunuh beberapa tahun sebelumnya. Karena dikabarkan bahwa Cletus Kasady ini ketika dia membunuh korbannya, dia selalu membuang mayatnya dan ataupun dimutilasi atau di manapun. Pokoknya ya, si Cletus Kasady ketika dia membunuh itu mayatnya selalu gak ketemu. Nah sehingga polisi itu berusaha mencari tahu lewat si Eddie, karena hanya Eddie Brock salah satunya orang yang ingin diwawancarai oleh si Cletus Kasady. Makanya bisa dibilang
Clarence Cassidy itu menganggap bahwa si Eddie Brock itu adalah orang yang sama dengan dia. Jadi makanya bisa dibilang ya Clarence Cassidy kayak dia itu hanya memanfaatkan si Eddie ini untuk hanya peluang membebaskan dia dari penjara. Tapi si Eddie ini dia tuh ingin seolah-olah itu menyebarkan hal-hal negatif tentang Clarence Cassidy. Akhirnya dia dijerat oleh hukuman mati oleh pemerintah. Nah gitu. Dan gue suka dengan kisah percintaan si Clarence Cassidy dari awal sampai akhir. Jujur ketika kisah cinta mereka tuh bagus banget sih. Kelihatan banget ada chemistry-nya satu, dan kedua penjiwaan karakternya dari aktor Woody ini sebagai si Clarence Cassidy itu bagus banget sih. Mohon maaf, muka-mukanya dan muka-muka villain cocok banget. Dan ketika dia marah, ketika dia menyeringai jahat gitu ya, bener-bener itu evilnya tuh kerasa banget pak. Sumpah kerasa banget. Makanya gue suka banget untuk aktornya Clarence Cassidy ya, si Woody ini itu bagus sih. Mohon maaf, bagus banget. Tapi gue lebih suka dengan tata rambut yang ribut di Venom pertama. Kan kita bisa bahwa di Venom pertama kan rambutnya masih ribut, dan jujur itu lebih ngeri, itu lebih cocok dengan karakter si Clarence Cassidy yang dari komik. Karena di komik itu sebenarnya kan rambutnya kan keriting, tapi di sini kan rambutnya jadi agak lurus ya, jadi lurus, sama dia agak gemukan dikit gitu loh. Jadi ya aktornya mungkin kebanyakan makan ya. Jadi gue lebih suka Clarence Cassidy yang di Venom pertama yang post credit scene, yaitu itu lebih ngeri, dapat lagi sebagai pembunuh berantai tuh ngeri dapat karena rambutnya berantakan, sama ditambah lagi badannya kurus gitu. Jadi ini literally sama banget dengan apa di komik kalau di Venom pertama ya. Tapi di sini kan ya mungkin aktornya lagi gemuk ya, jadi bisa dibilang nggak bisa di tapetnya dengan CGI ya, mungkin seperti itu ya. Ya udah nggak apa-apa ya, yang penting untuk segi cerita bagus untuk Venom 2. Dan di sini kan gua kira akan fokusnya ke Venom dan juga ke si Carnage itu, yang dimana Carnage ini ketika dia akan dihukum mati ya udah gitu doang. Dan untuk segi ceritanya itu sih bagus, plot twistnya aman sih, dan juga banyak banget jump scare. Banyak banget jump scare. Yang pertama, gua kaget di jump scare ketika si Carnage ini teriak. Suara Carnage tuh oh my god anjir, keras banget pak. Ditambah lagi, jadi si Carnage ini kan punya pacar yang namanya siapa namanya itu, Febri ini, gua lupa sama namanya, FB namanya. Nah si FB ini kekuatan itu adalah ini Banshee. Jadi kayak itu punya suara yang kencang, kayak kalau di DC itu kayak Black Canary lah ya. Jadi sini itu punya kekuatan suara yang kencang, dan itu mohon maaf di studio keras banget pak. Wajah gua sampai gini ya. Bangsatnya adalah kan gua kan duduk di tengah kan. Nah posisi teater tuh ada di tengah, sementara penonton lainnya di belakang semua pak. Jadi gua sendirian di depan, brengsek penontonnya. Jadi aduh ya nggak apa lah mungkin. Oke. Berani kok. Alah Venom 2 pasti ya extension doang, nggak apa-apa kok. Ternyata banyak jump scare, bodoh amat lah. Tapi jump scare-nya bisa dibilang oke, ngeri. Jadi jump scare-nya itu mereka manfaatkan untuk membuat kengerian si Carnage sama si pacarnya ini, si FB ini. Makanya mereka main suaranya, soundnya oh my god, suara dubbing the best. Dolby Sound sama 3.1-nya oh my god, bagus sih, bagus banget untuk soundnya itu jernih banget. Dan aduh teriaknya lo, aduh kuping gua pak. Kuping gua. Aduh, tapi ya at least gua tahu sih kenapa mereka membuat jump scare si Carnage sama si FB ini, karena ya untuk memberikan kesan ngerinya mereka bahwa oh ini karakternya mengerikan gitu loh. Jadi ya gua tahu sih alasan mereka buat PG-13. Ya satu karena ya filmnya sebenarnya ceritanya sangat dangkal, dan juga ceritanya sangat mudah dipahami. Jadi mereka buat PG-13. Kalau seandainya Andy Serkis itu dia ingin membuat film ini menjadi lebih Oscar worthy, ya dia harus membuat filmnya lebih rumit gitu loh. Contohnya kalau DC, Batman v Superman, banyak orang nggak suka atau gua banyak orang nggak suka Batman v Superman karena ceritanya terlalu rumit dan banyak orang masih belum paham. Nah, aduh, BVS tuh Oscar worthy punya pak. Makanya kebanyakan kalau filmnya Oscar worthy punya itu kebanyakan banyak orang nggak tahu, tapi itu masuk Oscar. Nah gitu, makanya kalau bisa dibilang Venom ini seharusnya itu bisa ada pacuannya, tapi ya ceritanya dangkal. Ini yang sayang banget sih, mereka tuh punya potensi loh. Si Andy Serkis tuh bukan saudara yang main-main, dia tuh saudara senior pak. Makanya sekelas Andy Serkis seharusnya dia bisa buat film yang dimana cerita itu nggak dangkal, dan juga kalau tuh Oscar worthy sih cut dia. Makanya ya sayang banget sih ini filmnya tidak serumit yang ada di komik. Kalau di komik itu serumit banget loh, rumit banget kalau masalah Carnage ya. Kalau kita baca soal Carnage, jadi untuk pembentuk Carnage sendiri tuh si Clarence Cassidy ketika dia akan dihukum mati karena akibat tulisan si Eddie Brock ini, akhirnya dia digigit tangannya pak, dipancing emosinya, digigit tangannya, dan ya udah simbiotnya yang itu kegigit sama dia. Itu jadi yang digigit oleh Clarence Cassidy itu bukan darah, melainkan simbiotnya langsung masuk ke tubuhnya. Jadi pembentukannya nih hampir bisa dibilang tuh tidak sama dengan di komik ya. Ya it's okay, nggak apa-apa, tapi mereka ambil ini saling itu nyambung banget, digigit darahnya masuk.
darah yang mengandung simbiot, oke langsung keluar dari Carnage. Dan gue suka pembobolan si Carnage di penjara sih. Itu epic banget pak, epic banget, ditambah dengan suara jump scare, momen jump scare, sama berbagai macam action dimana tuh nggak maksa, oke. Dan CGI-nya semuanya mulus sekali, dari sound, dari CGI di malam hari tuh nggak gelap-gelap banget. Gue suka di sini, oke. Gue suka karena yang mereka tampilkan ketika pertarungan di malam hari itu tidak gelap, oke. Meskipun kata kita adalah Venom, sebagai Venom ini yang hitam kan, udah gelap tuh tambahan hitam, gelap lagi pak. Kita lihat apa yang kita lihat gitu. Tapi di sini gue sangat terhibur karena color gradingnya color grading dan juga lighting itu semuanya tepat sekali ketika satu adegan dengan lighting, berbagai macam lighting tuh ya masih dibilang gelap, cuma kita gelapnya tuh nggak gelap-gelap banget. Jadi gelapnya tuh kayak gelap abu-abu dan juga agak sedikit kebiru-biruan, sehingga kita melihat itu, oh ini gelap tapi kita masih bisa ngelihat gitu loh. Ini gue suka banget nih. Mohon maaf nih, jarang banget dengan film-film yang luar itu yang manfaatkan dengan tema-tema yang besar, tapi mohon maaf kalau gradingnya hancur. Itu film-film yang bisa dibilang tuh kalau mereka ingin membuat pertarungan epic di malam hari segala macam, lu harus dikelihatanin kok. Meskipun di dalam adegan dalam cerita itu lampunya mati semua, tapi ya lu at least kasih lighting lah, atau kalau lu brightness ditinggikan gitu, sehingga kita bilang tuh oh bagus. Dan juga saturationnya ya, kontrasnya bagus pak. Venom 2 oh my god bagus banget. Meskipun film ini gue suka karena actionnya tidak terlalu banyak, oke. Actionnya gak banyak dan mereka fokus ke cerita. Nah ini gue suka banget karena Venom 2 ini gue melihat ya Sony, harapannya Sony ya. Gue sempat khawatir dengan adanya jokes sebanyak itu maka filmnya gak perfect gitu loh kan. Ya you know lah MCU gimana, itu gue gak munang ya. Gue bisa lihat review gue mengenai Eternals kemarin, gue udah roasting semuanya. Bukan roasting, gue hujat semua itu karena gue gak ada yang suka Eternals itu gitu loh. Makanya di sini untuk Venom 2 oh my god, anjir bagus banget pak, sumpah bagus banget. Gue horny banget karena gue suka film itu dengan satu tema tapi nggak kemana-mana. Nah itu loh gue suka karena gini ya, buat banyak dari kalian, mohon maaf nih, kita ngomong soal fanboy goblok nih. Fanboy sekarang itu ya, meskipun mereka tahu bahwa film ini jelek, tapi mereka menganggap bahwa film ini bagus dan mereka tidak terima kalau film ini dianggap jelek oleh penonton lain. Nah gue kan ngeritik ya, gue sebagai reviewer film, gue sebagai pengkritik film ataupun preview lah ya, kita sebenarnya review. Tapi banyak orang yang nggak suka dengan review gue dan mereka salah kayak bacot lo gini, lu tonton aja di review Eternals gue, lu coba lihat tuh. Itu gue, tapi gue suka banget karena lebih banyak views gue tuh dan juga para Mario booster tuh, mereka tuh kalian tuh sangat suka banget. Gue suka sama kalian karena dengan kalian itu gue suka dengan penonton gue tuh, mereka dewasa semua pak. Mereka fokusnya ke cerita dan kebanyakan dari mereka ya memang ada sependapat dengan gue dan ada juga nggak sependapat dengan gue, tapi nggak sependapatnya itu nggak nyambung, malah langsungnya bacot lo gini udah keren banget, lu gak bisa kata-kata, lu gak bisa argumen dengan gue, akhirnya lu langsung emosi ya itu. ya udahlah ya. Gue sempat khawatir dengan durasi yang tadi kan, katakan 90 menit nih. Waduh gue mikir waduh ini pasti bakal cepet. Gak kerasa pak, sumpah. Dengan kalau lu fokus dengan ceritanya, kalau lu fokus dengan apa yang lu lihat pada saat nonton Venom 2, semuanya lu gak kerasa pak, sumpah. Gua gak kerasa itu film udah berakhir. Ada sebuah cerita di mana si Venom dan Eddie Brock ini mereka tuh putus hubungan karena si Eddie ini merasa si Venom ini adalah gangguan. Jadi kita bisa melihat bahwa struggle-nya Venom sebagai simbiot yang hidup sama Eddie Brock yang memerlukan kekuatan Venom untuk bertahan hidup dan bisa mempunyai kekuatan yang hebat gitu ya buat kalau dia kombinasi sama Venom. Ini bisa jadi adanya hubungan chemistry yang diuji di sini ya. Jadi kita bisa melihat chemistry mereka itu berdua itu diuji di film ini. Dan ketika perpisahan dan kemudian balik lagi tuh sebenarnya itu adalah bukan hal yang baru sih. Jadi itu kayak film template yang bisa dibilang tuh kayak ini film template Disney sih. Dimana ada sebuah konflik di mana cerita itu tokoh utama, ketika tokoh utama dan tokoh utama 1 dan utama 2 itu mereka tuh berpisah, tapi akhirnya mereka bergabung lagi. Itu seperti film template-nya Disney. Itu semuanya gue udah tahu semua. Jadi ini nggak kaget sih menurut gue dengan cerita seperti itu. Tapi at least yang mereka bangun di sini tidak template. Dan kedua, kita bisa tahu bahwa si symbiote Venom ini dia tuh bisa bertahan hidup kalau dia memakan semua korban manusia sama coklat sama ayam. Apa coba itu? Gue baru tahu pak kalau dia makan coklat sama ayam, tapi dia butuh itu agar supaya bisa bertahan hidup. Karena kita bisa melihat bahwa ketika si Venom ini mencari inang-inangnya selain si Eddie, karena dia udah ngabak dengan Eddie, karena si Eddie ini merasa si Venom ini adalah gangguan. Jadi Venom ini pergi dan kita bisa melihat bahwa Venom ini tuh nggak bisa bertahan hidup kalau dia nggak makan. Jadi dia bener-bener butuh makan daging orang ya, sama coklat, sama itu cemilan lah ya. Jadi ya kita bisa melihat beberapa orang yang dekat sama Eddie itu peduli sama si Venom ini. Jadi seperti itu, makanya ya bisa dibilang Venom ini adalah small hero-nya di
San Francisco, karena kan ini settingnya di San Francisco. Gue kira di New York, Pak. Kita masih di San Francisco ya. Dan ini bisa dibilang ada segi cintanya, cinta segitiga, dimana kalau kalian udah ngikutin dari film pertama ya, si Eddie ini kan pacaran sama si Annie, oke, si Annie ini. Tapi Annie kan udah punya pacar, si dokter, yang mereka akan menikah. Nah, di film kedua ini lebih dipacu lagi, Pak. Jadi si Annie ini mau menikah, tapi si Eddie ini merasa keberatan. Jadi dia merasa, waduh gimana nih, waduh dia mau menikah loh, gini-gini. Bagus sih, bagus banget. Dengan Eddie berusaha mau bunuh diri, tapi Venom ini berusaha nolong dia. Karena ya lu jangan sedih sini. Jadi Venom tuh yang lo tau ada adegan si Eddie Brock ketika dia dihidangkan makanan dengan segala macam, itu adalah adegan ketika si Venom ini berusaha mau menghibur si Eddie yang lagi galau karena si pacarnya Annie ini berusaha untuk menikah dengan dokter ini kan, ya dokter ini. Nah gitu, makanya bisa dibilang cinta segitiganya itu makin bagus sih, makin bagus dan juga tidak alay ya. Tidak alay karena mereka kan juga orang dewasa dan juga bukan orang anak-anak SMA. Tom Hardy gitu ya, itu umur 30 ke atas gitu. Jadi ya cinta segitiga yang mereka tawarkan di sini ini benar-benar smooth banget, Pak. Dan ya at least gue suka banget. Tidak ada hal yang bocil, satu, dan kedua untuk dialognya. Oke, gue harus ngomong nih, untuk dialognya ada beberapa dialog yang cheesy, ada beberapa dialog itu sangat komik banget. Lantas kenapa gua melihat itu ada di subtitle? Lantas kenapa, what the fuck itu? Gua kayak wait, ini yang bikin subtitle siapa ya? Jadi semua jujur, itu ada adegan ketika si Venom sama si Eddie ketika mereka nonton TV dan mereka lagi berantem, si Venom ngomong lantas kenapa, itu di subtitlenya komikal sekali. Gini loh, gini ya, buat kalian yang mungkin atau admin yang Cinema 21 yang buat subtitle ini, mohon maaf subtitlenya hancur. Subtitlenya ada beberapa yang hancur dan itu cheesy banget dan komikal sekali, Pak. Gini loh, ada perbedaan antara komik dengan film. Mohon maaf nih, gua langsung hilang loh. Apa kok bahasanya gini? Jadi kayak gue baca komik tapi berjalan gitu loh. Ya ampun, ya komik dan film beda, bro. Jadi ya at least tidak apa-apa, walaupun hanya cuma beberapa detik, tapi at least film ini aman dan tidak ada di-cut sama sekali. Dan juga tidak ada adegan seks, tidak ada adegan itu. Ya walaupun gue sempat protes dengan Eternals, karena Eternals itu aslinya R-rated, tapi mereka paksa jadi penciptanya hanya untuk cari viewers gitu loh. Ya ampun, maksa banget loh. Gitu. Ya udahlah ya. Tapi untuk masa Venom 2 at least bagus banget. Gua nggak merasa rugi, gua nggak merasa yang dimana tuh janggal, dan semuanya fokus ke satu titik. Dan sayang di sini adalah gua protes nih. Yang saat ini adalah ketika si Carnage dan Venom tuh ketika mereka bertarung di gereja ya, ada adegan pertingkahan. Oh my god, bagus banget sih, bagus banget. Dan itu adegannya berisik banget. Berisik banget, banyak soundnya, dan juga kelemahan si Biot ini akhirnya kita bisa diperlihatkan ya. Kelemahannya masih sama dengan suara bunyi-bunyian, suara lonceng, dan juga api. Nah itu adalah kelemahan si Biot ini. Nah makanya kita bisa melihat pertarungan mereka tuh agak fade in fade out dengan perubahan mereka fade in fade out berkali-kali itu karena kelemahannya si Biot ini. Makanya kalian mungkin banyak kalian masih belum paham ya mengenai si Biot ini kelemahannya apa segala macam ya. Kalian tonton aja Spider-Man 3 yang Tobey Maguire dulu, itu kan udah menjelaskan bahwa kelemahannya Venom tuh si Biot itu adalah ini bunyi-bunyian sama ini api. Itulah kelemahannya mereka. Makanya di sini ditunjukkan banget, oh ini referensinya dari Spider-Man 3 banget sih. Dan memang komiknya seperti itu, sama banget lah. Pokoknya semuanya komik referensi semua itu smooth banget. Dan untuk bad ending sini adalah si Eddie sudah menjadi buronan karena kepolisian itu sudah tahu bahwa Eddie ini juga sama seperti Carnage itu adalah Venom. Makanya kan kalau masih ingat ketika si polisi itu akan datang ke kantor polisi, ketika si Eddie akan diinterogasi, dia itu menghilang bersama Venom. Makanya bisa dibilang si Eddie Brock mungkin untuk sequel kedepannya di Sony nanti mungkin dia akan menjadi tersangka utama ya, atau enggak dia bisa menjadi buronan kepolisian. Tapi mengingat dengan post credit scene, post credit scene dengan yang bisa kita lihat sama ya, itu udah bocor sebenarnya bahwa si Eddie Brock ini udah pindah ke universe-nya MCU yang gak sengaja ditarik oleh si Doctor Strange ini ya. Jadi ini ada unsurnya dengan No Way Home. Jadi ini akan berlanjut ke No Way Home. Apakah si Venom ini akan kembali ke No Way Home, atau ya mungkin hanya sebagai easter egg sebentar doang, yaitu mungkin hanya footage si Eddie ketika dia Spider-Man ngelawan Sinister Six mungkin, atau gimana, gua nggak tahu. Tapi jelas untuk Venom ini gua ngelihat dia bukan villain lagi, dia adalah hero-nya, karena si Venom ini ya dia berusaha membunuhnya dengan cara bertahan itu ya dimakan orangnya.
Nah itu menurut gue ya at least bagus sih dari segi brutal ketika dia makan orang itu apa ya, nggak ada unsur darah, aman kok. Jadi dia makan jelek itu kayak kartunis sekali, kayak lu main GTA ya, lu main GTA San Andreas lu tembak orang gak ada darahnya ya itu. Kartunis mungkin karena PG-13 ya, jadi mereka ada adegan sadis, cuman darahnya gore-gorenya kayak yang kayak Suicide Squad yang itu blur ceprot aduh. Tapi aman banget untuk anak-anak. Jadi ya worth banget lah. Gak ada adegan yang aneh-aneh, gak ada. Ini aman banget untuk Venom 2 ini. Karena mereka fokus ke cerita. Nah, ini developmentnya juga gak ada yang gitu-gitu. At least bagus. Ya itu aja. Dan post credits-nya masih sama, yang gak ada perubahan. Sampai musiknya. Nah, musik. Setiap musik dalam scene actionnya tidak ada yang ditiru. Jadi misalnya itu adegan satu fighting, osnya seperti ini. Terus adegan kedua fighting itu musiknya beda lagi pak. Dan setiap ciri khasnya ada. Gue suka dengan musiknya Carnage sih. Ketika Carnage tampil pertama kali, ketika dia membawa penjara, oh my god bagus banget. Musiknya gue denger deng oh bagus dengan tone yang ngeri. Ditambah lagi Carnage itu sangat sadis gitu loh. Makanya kalau kalian mau bilang si biote yang paling sadis itu sebenarnya Carnage. Nah gitu, makanya kenapa dia bisa sebagai ikonik ya, karena kita memang dari dulu nggak pernah tahu Carnage dan Venom tuh live action bagaimana. Nah makanya di sini Marvel Sony ini bisa dibilang pelopor banget sih untuk mengeluarkan Venom live action sama Carnage-nya. Nah gitu, karena itulah ya, makanya ya ini bisa film yang bagus sih, bagus banget, semua angle-nya bagus dan gak bikin gua pusing. Nah gak bikin gua pusing, bagus. Ya itu aja mengenai video kalian mengenai review film Venom 2. Kalau kalian udah nonton, kalian langsung aja nonton video sampai habis dan kalian langsung komen di bawah dan like video sebanyak-banyaknya. Oke, skor untuk film ini ya, film Venom 2 Let There Be Carnage gua kasih nilai A++ ya, A++ lah ya, A++ aja lah, karena ya gua udah enjoy banget dan gua nggak sia-sia untuk keluarin duit sebanyak itu hanya untuk nonton Venom 2. Tapi at least di sini gua sangat terhibur sekali pak, jokesnya gua nyaman, sumpah. Gua sebenarnya nggak suka dengan filmnya kebanyakan jokes, tapi dengan jokes yang mereka tawarkan di Venom 2 ini menurut gua sangat epic sekali dan juga tidak maksa, dan gua berhasil ketawa. Karena kenapa jokes yang mereka tawarkan sih gua berhasil ketawa gua, sumpah. Gua biasanya nggak pernah lihat kalau gua bilang film MCU yang kebanyakan lawak itu gua nggak ketawa, tapi di sini gua ketawa, gua harus lepas gitu loh. Jadi ya ini gua suka dengan penulisan skripnya. Terus sutradaranya juga bisa menyesuaikan fase-fasenya itu seimbang semua, dan ya udah CGI-nya bisa memadai, bisa mengikuti gitu ya. Itu video kali ini mengenai Venom Let There Be Carnage. Kalau kalian punya pendapat lain tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua sama video mendidik kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!